Halo semuanya, selamat datang di channel Tunanetra Zaman Now kembali. Ketemu lagi bersama saya Deprian Fernando di sini. Oke, gimana kalian hari ini? Harapan kabar baik, sehat selalu. Dan di video kali ini kita akan membahas atau mengulas perbedaan aplikasi perekam layar bawaan MIUI milik Xiaomi atau Poco. Nah, bersamaan dengan aplikasi SCR atau screen recorder yang saya download di Play Store. Apa sih perbedaannya dan apakah terlalu jauh perbedaannya? Yuk kita langsung lihat dulu, tapi sebelum itu intro dulu bentar ya. Yuk, let's go. Oke teman-teman, sekarang posisi saya sudah ada di layar beranda handphone yang saya gunakan atau di screen recorder yang saya gunakan. Nah, untuk melihatnya, yang pertama adalah kita harus melakukan buka di menu folder peralatan. Setelah itu cari perekam layar. Perekam layar. Nah, ini perekam layar. Mulai merekam. Nah, setelah dicari perekam layar, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Tinggal lihat rekaman. Lihat di sini ada lihat rekaman. Mulai merekam. Lihat rekaman. Setelan. Nah, di sini ada setelan. Nah, pertama kita akan cek di setelannya ikon dulu perekam nih, layar. Di sini perekaman dihentikan. Nah, kembali. Pilihan perekaman. Laju bingkai 30 fps. Di sini orientasi, kualitas, kita lihat dulu. parameter perekam layar. Di sini parameter resolusinya perekaman. sanggup. Resolusi 2400 kualitas video 100 megabit per detik. Full Kualitas HD+, lebih tinggi berarti berkas setelah lebih itu besar. kualitas ini FPS-nya. Kualitas video 100 megabit. Nah, kualitas video sampai 120. 1 megabit 100 megabit per detik. Tidak 100 rekam megabit layar. per detik. Orientasi otomatis. Orientasi video rekaman. Nah, di sini otomatis. Orientasi otomatis. Orientasi video rekaman. Otomatis. Setelah sumber itu suara sistem atau mikrofon. Nah, dia bisa merekam suara sistem dan mikrofon. Tapi harus dengan headset ya teman-teman. Jadi suara sistem bisa direkam juga dengan catatan menggunakan headset. Atau di sini teman-teman bisa memilih menggunakan mikrofon dan sistem atau menggunakan sistem saja. Nah, lanjut. Laju bingkai tetap kotak centang dicentang merekam video dengan laju bingkai tetap meningkatkan pemutaran di laju bingkai 30 fps tingginya laju bingkai. Laju bingkai tetapnya sampai 30 fps. Maksudnya frame per secondnya berapa? 15 fps. Nah, di sini 30, bisa 15 fps, 30 fps tidak sampai dicentang. 30 fps. Rekam layar. Oke. Pilihan perekaman. Nah, di sini ada pilihan perekaman. Kunci layar untuk mengakhiri kotak centang dicentang. Akhiri perekaman dan simpan video saat layar tertutup. Jadi, tampilkan gerakan sentuhan kotak centang tidak dicentang memvisualisasikan gerakan. Kunci pilihan perekaman. Jadi ketika kita mematikan layar, maka secara otomatis video yang direkam di layar ini akan berhenti secara otomatis. Tampilkan gerakan sentuhan kotak centang tidak dicentang memvisualisasikan. Ini tampilkan ketukan tombol kotak centang tidak dicentang visualisasi. Tampilkan gerakan sentuhan kotak centang tidak dicentang memvisualisasikan gerakan dengan titik putih. Ketika kita menyentuh layar, maka akan divisualkan dengan titik putih apa sih yang sedang kita klik saat itu. Oke. Tampilkan ketukan tombol kotak centang tidak dicentang visualisasikan. Di sini ada lainnya. Tampilkan ketukan. Jadi ketika kita mengetuk layar, dia akan ditampilkan di bar apa istilahnya di video yang sedang direkam saat itu. Oke, itu perbedaannya ya. Mungkin fiturnya ini aja teman-teman. Jadi fiturnya tidak terlalu banyak. Kembali Poco Launcher. Kita kembali dulu. Tes menu, layanan dan masukan. Sebentar. Setelan. Nah, ini kita tutup dulu ya. Perekaman dihentikan. Kita klik berhenti rekam layar. Dihentikan. Alat. Nah, layanan dan masukan. Setelah seperti ini, kita masuk ke perekam layar satunya. File manager. Yaitu SCR. Tema. 2 cuaca. SCR. 2 belum dibaca dari SCR. Nah, untuk SCR ini sendiri teman-teman bisa download di Play Store, teman-teman. Atau link downloadnya akan saya taruh di deskripsi. Sedangkan untuk perekam layar yang barusan kita buka itu adalah bawaan dari MIUI sendiri. 1. Oke. Mulai. Kita langsung 90 SCR. SCR. Kita langsung ke sini SCR. Nah, di sini tidak dikatakan, kalau pakai talkback ini dikatakan SCR menu.
Kita klik SCR, editor video. Nah, di sini di SCR ini fiturnya lumayan lengkap nih. Di sini ada editor video, akses web, setelan, 00, nah, setelan, nih, setelan. Kembali ke atas. Nah, untuk pengaturan standar yang saya gunakan di dalam aplikasi ini sudah menyesuaikan dengan aplikasinya sendiri ya. Maksudnya sudah saya sesuaikan, sudah saya setting sendiri. Oke. Setelan. Kelebihan dari aplikasi ini dengan yang tadi, aplikasi yang ini fiturnya agak lebih lengkap ya teman-teman menurut saya. Nah, untuk membuka semua fiturnya, teman-teman harus bayar di Play Store itu sebesar Rp16.000. Belum pajak ya, ingat saya tuh. Setelan. Nah, antarmuka tidak tersedia. Di sini antarmuka tidak tersedia. Lanjut. Tampilan minimal beralih non-aktif, hidupkan tampilan minimal. Anda selalu dapat mematikannya kembali. Nah, di sini penampilan minimal. Jadi kita bisa menentukan resolusi yang ingin kita gunakan itu berapa. Ini tidak perlu karena saya di sini tujuannya bukan untuk men-setting, hanya sekedar membandingkan dan melihat perbedaannya saja. Semoga saja nantinya perekam layar yang ada di MIUI-nya Xiaomi sama Poco jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, lanjut. Umum tidak tersedia. Umum. Penyimpanan bersama internal, pilih lokasi folder rekaman. Nah, di sini penyimpanan internal, jadi kita bisa merekam disimpan di internal atau di eksternal atau di memori. Tapi di sini tidak bermanfaat, tidak berguna karena di sini saya sudah menggunakan internal. Let's go. Ikon notifikasi beralih aktif, tampilkan ikon notifikasi selama merekam. Ikon notifikasi, ya tentu aja teman-teman pasti udah tahu untuk menampilkan ikon notifikasi saat lagi merekam. Lanjut. Delay perekaman 0, delay untuk memulai merekam pada satuan detik. Delay perekaman, di sini maksudnya delay perekaman ini adalah delay satuan perekaman. Saya juga agak kurang ngerti di sini. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan lebih panjang. Minimalkan saat delay jelas, perekaman 0, delay untuk memulai merekam pada satuan detik. Banyak ya teman-teman fiturnya. Minimalkan saat merekam beralih aktif, minimalkan aplikasi saat perekaman dimulai. Nah, minimalkan aplikasi ya. Minimalkan aplikasi saat merekam ini diaktifkan. Maksudnya jadi ketika kita mengeklik mulai atau mulai merekam, dia akan secara otomatis keluar ke layar beranda, tidak lagi di dalam aplikasi perekam layar ini sendiri. Lanjut. Berhenti ketika tidur, beralih aktif, berhenti merekam pada saat layar tidur. Tadi di perekam layar sebelah ada ya fitur ini, matikan saat layar dikunci. Nah, di sini juga sama, berhenti ketika layar tidur. Maksudnya sama, ketika kita mengunci layar, maka secara otomatis rekaman video akan dihentikan di sini. Oke, lanjutin. Stop saat digoyang, beralih non-aktif, berhenti merekam ketika perangkat digoyang. Nah, ini stop saat digoyang. Maksudnya stop saat digoyang, jadi kita cukup menggoyangkan perangkat, maka perekam video ini atau perekam layar akan menghentikan screen recordernya atau rekaman layarnya. Jadi mempermudah kita ketika lagi sedang apa, misalnya kita sedang merekam layar terus kita ingin berhenti mendadak, jadi cukup goyangkan ponselnya, maka video akan berhenti direkam. Akan tetapi fitur ini menurut saya tidak terlalu berguna karena saya jarang menggoyangkan handphone. Saya lebih menggunakan ke fitur yang tadi, matikan ketika layar tidur, berhenti ketika layar tidur. Tadi lebih menggunakan itu sih. Oke, lanjut. Video tidak tersedia. Nah, di sini pengaturan videonya. Mesin perekaman standar. Di sini mesin perekaman standar. Nah, di sini saya kurang paham juga ini tujuannya buat apa. Nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya. Silahkan tulis di kolom komentar jika teman-teman pengen dibahas lebih lanjut lagi. Untuk video tentang SCR-nya lebih lengkap, bisa kunjungin di channel Lilin Mustika ya teman-teman. Oke, let's go. Resolusi video otomatis beralih aktif, deteksi dan gunakan resolusi optimal untuk perangkat ini. Nah, sebaiknya teman-teman gunakan otomatisnya di sini ya, dicentang aja otomatisnya karena dia akan menyesuaikan dengan perangkat kita sendiri. Karena saya di sini sudah bisa sampai Full HD Plus, jadi di sini saya tidak dicentang dulu pertama, terus resolusinya saya fullkan ya sepenuh layar, jadi tinggi. Jadi resolusinya segini. Resolusi video 2400x1080 tidak tersedia. Nah, 1400x1080 saya bikin tinggi kayak gitu supaya mungkin videonya lebih jelas dilihat ya. Lanjut. Orientasi video otomatis. Nah, orientasi video otomatis di sini sudah saya sesuaikan. Biarkan aja, tidak perlu diganti. Rasio frame 60 fps, semakin tinggi rasio semakin besar. Bedanya dengan yang tadi, jadi refresh rate-nya kalau di video yang tadi cuman sampai 30 fps. Nah, di sini sampai 80
fps, bahkan sampai 80 fps nih. Tuh, sampai orientasi 80 frame 80 fps. Tapi di sini 60 saya akan pakai setelan. 60, tetap di 60 ya. Lanjut. Kualitas rekaman 20 megabit per detik. Pilih kualitas rekaman. Di sini kualitas rekaman. Bisa rekamannya sampai 20 megabit per kualitas detik. HQ otomatis tidak. Nah, LQ otomatis 512 kbps tidak. Di sini bisa 1 megabit per sampai 2 3 4 5 6 megabit 7 8 15 20 batal. Nah, di sini cuma sampai 20 megabit per detik. Tidak bisa sampai 100 megabit per detik seperti yang di sebelah tadi ya. Setelan. Seperti di perekam layar yang satunya. Teks banner. Teks. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks watermark ya. Tapi di sini jarang saya pakai. Bukan jarang sih, nggak pernah saya pakai ya. Karena saya juga kurang paham di sini tujuannya buat apa. Atau watermark video atau apa, saya juga kurang paham. Suara tidak tersedia. Lanjut ke di sini ada suara. Merekam suara beralih aktif. Merekam suara dengan video memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk membuat video finalnya. Nah, di sini merekam suara dengan video. Maksudnya perekam suara dan perekam video itu disatukan, teman-teman. Seperti yang teman dengar sekarang ini, di mana yang teman dengar sekarang ini adalah suara talkback Damayanti dan suara saya yang ngomong saat ini. Suara talkback Damayanti sendiri dihasilkan dari handphone yang saya pegang saat ini. Oke, lanjut. Mikrofon, mic, pilih mikrofon kamera untuk merekam stereo. Nah, di sini pilihan mikrofonnya mic. Pilih mikrofon untuk merekam stereo. Di sini saya memang menggunakan mic karena saya di sini menggunakan mic eksternal. Lanjut. Kualitas suara 128 kbps. Pilih kualitas suara. Nah, di sini untuk kualitas suaranya sampai 128 kbps. Ini tidak perlu diubah. Kalau di sebelah tadi sampai 100 mbps ya, atau video frame videonya atau bit videonya kalau yang di sebelah. Tapi kalau di sini bisa suaranya sampai 128. Kualitas suara 128 kbps. Pilih kualitas suara. Sini suaranya akan lebih jernih ya kalau katanya. Nah, terus facecam tidak tersedia. Nah, ini juga nih teman-teman, fitur yang mungkin berguna juga untuk para screen recorder atau para gaming juga ya. Di sini ada fitur facecam. Jadi kita bisa menampilkan muka kita sekalian apa yang ditampilkan dalam kamera. Maksudnya apa yang ditampilkan di video sekalian juga bisa menampilkan muka kita. Seperti sekarang ini perekam layar sedang menampilkan layar handphone saya saat ini dan juga wajah saya. Mungkin kelihatan atau enggak muka aku yang amburadul atau jelek atau ganteng, entah kelihatan atau enggaknya. Merekam suara beralih aktif. Face rekam wajah beralih aktif. Facecam tidak tersedia. Oke guys, tadi mohon maaf terhenti karena ada orang penting nelpon ya. Maaf banget. Nah, kita tadi sudah sampai ke facecam atau perekam wajah. Di sini rekam wajah beralih aktif. Saya lebih transparansi memilih 100% mengaktifkan karena biar tidak susah payah buat opening ya. Terus mungkin itu alasan yang klasik ya. Lebih tepatnya biar saya bisa tetap menampilkan wajah meskipun lagi screen recorder. Nah, di sini ada lagi ukuran transparansi 100%. Transparansi biarkan 100%. Ukuran kecil. Ukuran saya pilih kecil supaya antara layar HP sama ininya imbang. Bahasa tidak tersedia. Bahasa dan terakhir. Default. Translation, would you like to translate or this up to your own language? Nah, teman-teman, itu dia tadi perekam layar dan perbandingan perekam layar bawaan MIUI dan perekam layar SCR yang saya download di Play Store. Gimana? Perbedaannya lumayan signifikan atau tidak? Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman pakai perekam layar SCR ya teman-teman. Nah, silahkan klik tombol like jika teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja kalau nggak suka. Aktifkan lonceng notifikasinya, serta jangan lupa untuk teman-teman share ke yang lain agar video ini bisa bermanfaat. Semangat terus dan semoga teman-teman semua sukses selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk.